Saya Orpa Florencia dengan NIM 23 12 328 akan memaparkan materi mengenai merancang sistem karir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian dari sistem karir itu sendiri adalah serangkaian rancangan dan mekanisme yang mengatur bagaimana seorang karyawan dapat mengembangkan karirnya di dalam organisasi. Sistem ini mencakup proses perencanaan, pengembangan, dan pengendalian jalur karir agar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan individu. Menurut Rifai 2021, sistem karir merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengarahkan potensi karyawan agar dapat mencapai posisi yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan prestasi kerjanya. Masuk pada tujuan sistem karir, yang pertama untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Sistem karir yang jelas membuat karyawan memahami arah pengembangan dirinya. Karyawan yang tahu jenjang karirnya akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Ketika organisasi memberikan kesempatan berkembang, karyawan merasa dihargai dan cenderung bertahan lebih lama. Yang terakhir, yang ketiga, mendukung perencanaan SDM. Sistem karir membantu manajemen mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan mempersiapkan calon pemimpinnya sejak dini. Masuk pada prinsip sistem karir itu sendiri. Yang pertama, ada keadilan dan keterbukaan. Sistem karir harus memberi kesempatan yang sama bagi semua karyawan tanpa diskriminasi. Setiap keputusan karir didasarkan pada kinerja, kompetensi, dan kontribusi, bukan hubungan pribadi. Proses promosi dan evaluasi harus jelas, terstruktur, dan dapat diakses semua pihak agar kepercayaan dan motivasi kerja meningkat. Yang kedua, kesesuaian antara individu dan organisasi. Karir karyawan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan potensi pribadi. Pemetaan kompetensi membantu penempatan orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan minat. Kesesuaian ini menciptakan keseimbangan antara tujuan individu dan strategi organisasi. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Setiap tahap karir perlu diiringi pembelajaran terus-menerus. Organisasi wajib menyediakan pelatihan, monitoring, dan pengalaman kerja yang relevan. Pengembangan ini menjaga kemampuan karyawan agar tetap siap menghadapi perubahan dan tantangan kerja. Yang keempat, transparansi dan komunikasi. Informasi tentang jenjang karir, kriteria promosi, dan hasil penilaian harus terbuka dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan mendorong kejelasan arah karir dan meningkatkan rasa keadilan dalam organisasi. Yang kelima dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptif. Sistem karir perlu menyesuaikan diri dengan perusahaan, organisasi, teknologi, dan kebutuhan pasar. Jalur karir harus fleksibel agar karyawan dapat berkembang lintas bidang atau peran. Fleksibilitas ini menjaga sistem karir tetap relevan dan berkelanjutan. Next. Oke, masuk pada komponen dari sistem karir itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan karir atau career planning. Proses itu adalah proses penentuan tujuan karir dan langkah untuk mencapainya. Organisasi membantu karyawan mengenali potensi dan arah pengembangan dirinya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian masuk pada pengembangan karir yaitu career development. Pengembangan karir bertujuan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, monitoring, atau rotasi kerja. Proses ini memastikan karyawan siap menghadapi tanggung jawab yang baru. Contohnya tuh kayak perusahaan tuh kayak ngadain pelatihan kepemimpinan bagi karyawan yang dipersiapkan menjadi supervisor gitu. Lanjut, ada manajemen kinerja atau performance management.
Itu tuh menilai hasil kerja karyawan untuk menentukan promosi atau pelatihan. Evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan indikator kinerja yang jelas. Contohnya kayak karyawan dengan nilai kinerja tinggi 2 tahun berturut-turut dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi gitu. Terus yang keempat, kompensasi dan penghargaan. Sistem kompensasi memberi penghargaan sesuai kontribusi karyawan. Tujuannya meningkatkan motivasi dan loyalitas terhadap organisasi. Contohnya kayak karyawan yang mencapai target dapat bonus dan kenaikan gaji. Yang kelima, komunikasi dan informasi karir, Career Information System. Sistem ini menyediakan informasi terbuka tentang peluang karir dan kriteria promosi agar karyawan dapat mengatur arah pengembangannya. Contohnya kayak HRD membuat portal karir internal berisi data posisi dan jalur pengembangannya. Yang terakhir, evaluasi dan pemantauan karir, Career Evaluation and Monitoring. Itu tuh dilakuin untuk menilai efektivitas sistem karir efektivitas sistem karir dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal. Contohnya kayak HR melakukan tinjauan tahunan untuk melihat dampak program pengembangan terhadap retensi karyawan. Next, ada tahapan merancang sistem karir. Yang pertama itu analisis kebutuhan organisasi dan karyawan. Untuk menilai kebutuhan organisasi dan potensi karyawan, menentukan posisi yang diperlukan dan kemampuan yang harus dikembangkan. Contohnya kayak perusahaan menganalisis kekurangan tenaga ahli teknologi untuk mendukung transformasi digital. Gitu. Tahap yang kedua, penentuan tujuan dan kebijakan karir. Menetapkan arah dan aturan sistem karir agar sesuai dengan visi, organisasi, dan kebutuhan karyawan. Tahap ketiga, perencanaan jalur dan struktur karir. Yang keempat, pelaksanaan program pengembangan karir. Itu tuh memberikan pelatihan, monitoring, penugasan untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan itu sendiri. Contohnya itu kayak karyawan IT mengikuti pelatihan sertifikasi dan proyek lintas divisi. Tahap yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Menilai hasil program pengembangan dan memberikan masukan untuk memperbaiki karir individu. Ya, tahap yang keenam, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Itu menjaga motivasi dan menyesuaikan sistem karir dengan perubahan kebutuhan organisasi. Contohnya kayak perusahaan memperbarui jalur karir dengan menambah posisi spesialis keamanan siber. Itu contohnya tadi. Terus masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem karir. Yang pertama ada kebijakan dan sistem organisasi. Yang pertama itu tadi menjadi dasar dalam mengatur arah dan aturan karir. Kebijakan yang jelas menjamin keadilan dan konsistensi dalam promosi serta pengembangan karyawannya. Yang kedua, struktur organisasi menunjukkan jalur karir dan hubungan antara posisi. Struktur yang jelas membantu karyawan memahami arah pengembangan karirnya. Lanjut, kebutuhan dan karakteristik karyawan. Itu membantu organisasi menyesuaikan karir dan potensi karir dengan potensi dan minat individu itu sendiri. Dan kemudian kinerja dan kompetensi karyawan menjadi tolak ukur utama dan promosi dan pengembangan karir. Contohnya itu kayak karyawan dengan kinerja tinggi dan kemampuan memimpin dianggap menjadi kepala tim.
Lanjut, perkembangan teknologi menuntut organisasi menyesuaikan jalur karir dengan perusahaan digital. Contohnya kayak penempatan jalur karir baru di bidang otomasi industri. Lanjut, budaya organisasi mempengaruhi semangat kerja dan peluang berkembang. Budaya positif membuat motivasi dan kolaboratif. Yang terakhir, kondisi pasar, tenaga kerja, dan lingkungan eksternal menjadi acuan dalam merancang sistem karir yang kompetitif dan relevan dengan tren industri. Contohnya, perusahaan teknologi membuat program perencanaan karir untuk talenta digital gitu. Oke. Sekian dari presentasi saya akan bacakan kesimpulannya. Sistem karir berperan penting dalam pengarahan dan pengembangan potensi karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi. Melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat, sistem ini membantu karyawan berkembang secara adil dan terarah. Keberhasilan bergantung pada penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan pengembangan berkelanjutan yang mendorong motivasi, loyalitas, serta produktivitas. Dengan sistem karir yang baik, organisasi dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan keberhasilan perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.